Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Waktu Indonesia Belajar, channelnya para pembelajar untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Hari ini WIB akan membagikan sebuah materi tentang bilangan, ya. Yang mana materi ini adalah bagian dari materi dari kalkulus 1. Ya, adapun kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep bilangan real dan melakukan konversi bilangan berbasis. Ya, jadi ada dua inti atau kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti materi ini. Oke, kita lanjut saja. Namun sebelumnya kita masuk ke pengantar, ya, tentang perbedaan ketiga kata ini, ya. Kata ini mungkin sudah sering adik-adik dengarkan, ya, di luar. Namun ada perbedaan yang signifikan dari ketiga kata ini, ya. Kita mulai. Yang pertama mengenai angka, ya. Kita jelaskan saja secara singkat, ya. Jadi angka ini itu adalah suatu simbol, ya, hanya suatu simbol yang tidak memiliki nilai apapun. Ya, jadi hanya sekedar simbol saja. Ya, jadi angka-angka ini itu hanya sekedar simbol. Sama halnya dengan angka Romawi seperti ini, itu adalah simbol. Ya, ya. Sekali lagi, ya. Jadi angka di sini itu hanya sebagai simbol saja. Ya, oke. Kita lanjut. Nomor, ya, masih dia adalah suatu angka, tetapi menyatakan suatu urutan. Ya, beda, ya. Kalau tadi angka hanya sekedar simbol, tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Nomor di sini sudah ada maknanya. Maknanya dia adalah suatu urutan. Ya, di sini cukup panjang penjelasannya, ya. Anda bisa baca sendiri. Intinya kalau dia urutan berarti ada urutan sebelumnya dan ada urutan setelahnya, ya. Oke, kita percepat. Berikutnya adalah bilangan. Nah, bilangan inilah yang termasuk bagian dari materi kita, yaitu teori bilangan. Jadi di sini dia sudah berupa angka, ya, angka, tetapi sudah diberikan nilai tertentu. Nah, diberikan nilai tertentu ini tentunya ibaratnya kesepakatan kita, ya. Nah, misalnya seperti ini nih, simbol atau angka 5, ya, itu kita berikan nilai 5. Di mana 5 ini itu menyatakan kuantitasnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, disimbolkan dengan angka 5 seperti ini. Ya, seandainya kita sepakat bahwa simbol atau angka seperti ini kita berikan dia nilai 3, ya, 3, bukan 5, ya, bukan 5 misalnya, tapi 3. Kita sepakat, maka itu boleh, ya. Nah, karena ini hanya kesepakatan, karena tadi angka tadi, simbol tadi itu tidak memiliki nilai, ya. Nah, hanya sekedar simbol. Nah, sama halnya dengan simbol X seperti ini. Dalam angka Romawi, ya, ini kita sepakat berikan dia nilai 10. Ya, gitu. Ya, bisa saja mungkin, ya, kalau kita mendapatkan simbol yang lain, ya, terus kita berikan nilai 1.000.000 misalnya, ya. Nah, mungkin ada bisa dipikirkan kira-kira bagaimana simbolnya, ya, kalau itu menyatakan 1.000.000, ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini ada penjelasan lebih rinci lagi tentang bilangan, ya. Silahkan dibaca, silahkan di pause dulu videonya, lalu Anda baca dengan simak baik-baik supaya lebih memudahkan adik-adik memahami definisi dari bilangan itu sendiri. Nah, yang menarik di sini, ya, yang di paragraf terakhir saya jelaskan sedikit yang menarik, ya. Jadi suatu simbol itu dapat menyatakan bilangan yang berbeda. Ingat, simbolnya sama, ya, tetapi bilangannya atau nilainya beda, ya. Nah, tergantung dari semesta pembicaraan kita. Contohnya, contoh 101 dalam bilangan basis 10 ini kita sebut sebagai 101. Namun dalam sistem bilangan biner atau basis 2, 101 ini itu setara nilainya dengan angka atau bilangan 5, bukan lagi 101.
Padahal kalau kita lihat memiliki simbol yang sama, ya. Memiliki simbol yang sama, 101, 101. Tapi nilainya berbeda karena semesta pembicaraannya juga kita beda, ya. Ada yang bilangan basis 10, ya, dan ada bilangan basis 2 atau bilangan biner. Oke ya, jadi saya rasa perbedaan dari ketiga kata tadi sudah dapat dipahami ya. Yang pertama ada angka, nomor, dan bilangan. Ya, angka hanya sekedar simbol, nomor adalah simbol tapi mengandung makna urutan, bilangan adalah simbol juga tapi sudah memiliki nilai. Ya. Oke. Sedikit sejarah tentang penemu bilangan 0 ini ya, seorang ilmuwan muslim Al-Khwarizmi ya. Ya, saya rasa ini sudah dikenal banyak orang. Begitu pula untuk bilangan-bilangan yang lainnya ya, bilangan irasional ditemukan oleh Hippasus, negatif, Brahma, Yukta, dan teori bilangan itu sendiri adalah Euclid ya. Ini hanya sekedar sedikit sejarah ya tentang bilangan itu. Kita masuk ke fokus materi kita adalah sistem bilangan real. Ya, sistem bilangan real. Jadi secara sederhana ya, jadi bilangan real ini adalah saya rasa sering Anda dengar ya dalam di bangku sekolah. Jadi bilangan real ini adalah bisa diibaratkan semua atau himpunan semua bilangan yang Anda kenal selama ini. Ya, jadi dia menghimpun semua bilangan yang kita kenal selama ini. Ya. Ya, mungkin di bangku sekolah ya sering kita gurunya sering tuliskan seperti ini, X elemen real ya. Nah, itu dia yang dimaksud. Ya. X, Y elemen real ya. Elemen real huruf R ya. Nah, gitu. Nah, inilah yang dimaksud bilangan real. Oke. Namun ternyata sekali lagi bilangan real ini mencakup ya semua bilangan yang kita kenal selama ini. Namun ternyata ada bilangan yang cakupannya lebih besar lagi dari bilangan real, ya, yaitu bilangan kompleks. Ya, saya di sini tidak terlalu menjelaskan tentang bilangan kompleks, ya, silahkan dibaca, ya, atau silahkan dicari referensi luarnya. Saya hanya memberikan ilustrasi seperti ini, ya. Jadi bilangan kompleks ini yang paling luar, lingkaran paling luar, ya, yang besar. Di mana bilangan kompleks itu di dalamnya ada bilangan real, ini bilangan real, dan ada bilangan imajiner. Ya, ini. Jadi bilangan kompleks ini mengandung dua jenis bilangan, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Ya, bilangan imajiner itu apa? Silahkan dicari sendiri ya, karena fokus kita di materi ini kita berusaha fokus di bilangan real saja terlebih dahulu, sementara yang lainnya boleh silahkan Anda mencari referensi tentang bilangan imajiner dan bilangan kompleks itu sendiri. Ya, ini ada sedikit penjelasan ya, namun untuk mempercepat waktu saya skip saja. Nah, kita masuk di sistem bilangan real. Ini adalah hierarki pembagian dari bilangan real itu sendiri. Ya, adik-adik bisa lihat mulai paling atas bilangan real ya. Jadi sekali lagi, bilangan real ini adalah bilangan yang mencakup semua bilangan yang adik-adik kenal selama ini. Ya, sehingga dia paling atas posisinya di sini nih, paling atas ya. Nah, bilangan real ini terbagi menjadi dua. Tentunya pembagian ini berdasarkan sifat atau karakter tertentu dari bilangan real itu sendiri. Ya. Nah, di bilangan rasional terbagi lagi menjadi dua ya, ada bilangan bulat, bilangan pecahan. Nanti kita akan jelaskan seperti apa karakter dari bilangan bulat dan pecahan. Terus di bilangan bulat ini terbagi tiga, ya, ada bilangan 0, bilangan asli atau n, dan bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir di bilangan asli ini terbagi atas tiga, bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, inilah hierarki sederhana dari sistem bilangan real, ya, dan akan kita jelaskan satu persatu berdasarkan kriteria atau sifat-sifatnya sehingga kenapa bilangan real ini terpecah-pecah seperti ini. Oke? Dan tentunya kita akan mencoba mengambil contoh sederhana. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah bilangan rasional atau disimbolkan dengan Q.
Jadi sifat yang pertama, karakternya itu harus dapat dibentuk menjadi M per N. Jadi ini sifat yang pertama, ya. Dapat dibentuk menjadi M per N. Terus dengan syarat M-nya harus bilangan bulat dan N-nya adalah bilangan asli. Ya, itu syaratnya. Contoh bilangan 314287 ya, ini contoh bilangan ini cukup panjang ya. Nah, bilangan ini ternyata itu setara dengan ya 22/7 ya. Nah, coba lihat, ini adalah M-nya, ini adalah N ya. 22 itu adalah bilangan bulat dan 7 adalah bilangan asli. Nah, untuk bilangan bulat dan bilangan asli nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, salah satu ciri-ciri dari bilangan rasional itu adalah memiliki pengulangan di belakang komanya ya. Seperti ini, contoh ini 3,142857 itu berulang ya. Sampai di sini perulangannya 142857, 142857. Ya, ini adalah ciri-ciri dari bilangan rasional. Ya, contoh sederhana adalah 10/3 ya. 10/3 ini ya kalau kita bagi tentunya hasilnya adalah 3,3333 dan ini berulang terus ya. Nah, ketiganya berulang terus. Oke. Ya, cara mengubah atau mengetahui ya berapa M per N-nya dari bilangan rasional ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut di bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat kebalikannya ya. Jadi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M per N ya. Nah, kebalikan dari bilangan rasional tadi. Ya, ingat dengan catatan M masih harus bilangan bulat dan N harus bilangan asli. Contoh sederhana bilangannya seperti ini. 1,4 bla 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 ya. Nah, kenapa? Karena 1,4142 ini itu setara dengan akar 2. Ya, akar 2 ini kan tidak bisa kita ubah menjadi M per N. Ya, mungkin ada yang berpikiran, bisa Pak, akar 2/1. Ya, tapi ingat, ini M-nya harus bilangan yang di atas ini harus bilangan bulat. Akar 2 bilangan bulat tidak? Bukan ya? Nah, berarti dia menyalahi definisi dari bilangan irasional itu sendiri ya, karena M sekali lagi yang di atas harus bilangan bulat. Kalau 1 oke lah bilangan asli, tapi yang di atas akar 2 bukan bilangan bulat. Oke ya, jadi ini ya. Ya, ciri-ciri juga untuk bilangan irasional, ciri-cirinya ya, angka di belakang komanya ini ya tidak memiliki pola perulangan ya. Adik-adik bisa lihat sendiri ya, sampai berapa digit ini tidak ada yang berulang. Ini kan masih panjang ya. Oke, berikutnya, ini kita tunjukkan ya, bagaimana cara mengetahui bahwa bilangan ini ya itu adalah rasional. Artinya bilangan ini kita harus ubah menjadi M per N. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Jadi X sama dengan 2,345. 345-nya berulang terus ya, 345 berulang terus, Anda bisa lihat ya, ini berulang terus. Nah, cara yang pertama kita perhatikan yang berulang itu ada 3 digit di belakang koma ya. Ini 345 3 digit, ini juga 3 digit, ini juga 3 digit. Semua berulang 3 digit ya, dan seterusnya. Nah, karena dia berulang 3 digit, maka semua ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini itu kita kali dengan 1000. Ya, 1000 ini diperoleh dari perulangan karena dia 3 digit. Ya, ini diperoleh dari sini 3 digit. Atau 3 nol lah ya, supaya mudah diingat. Berarti dikali 1000. Nah, ketika ruas kiri dikali 1000, maka akan menghasilkan 1000X. Dan ruas kanan dikali 1000, ya, maka otomatis komanya akan berpindah 3 digit ke kanan. Ya, jadilah seperti ini. 234, 345, 345 dan seterusnya 345 lagi. Oke. Nah, setelah saya kali 1000 ya. Kemudian saya perkurangkan ini tanda kurangnya, saya perkurangkan dengan bilangan X itu sendiri yang di atas tadi ya. Ini. Saya perkurangkan dengan X itu sendiri, saya tuliskan di bawahnya ini X sama dengan
Ya, aturan pengurangan bilangan desimal ya, saya rasa adik-adik masih ingat semua ya. Ini komanya harus diluruskan dari atas ya. Bukan ditulis di depan sini, bukan di sini, tapi harus diluruskan tanda komanya ya. Sehingga hasil pengurangannya ini menghabiskan semua angka di belakang koma, karena ini menghasilkan 0 semua ya. Ini habis. Ya. Berarti di sini sisa 0,0 ya harusnya ya. Nah, terus 5 kurang 2 sisa 3, selebihnya tinggal kita tulis ke bawah. Nah, sama halnya juga dengan di sini. 1000 dikurangi 1 ya, di sini ada 1 yang tidak kelihatan. 1000 dikurangi 1x, ya 999x. Oke, sehingga dari sini bisa kita dapatkan nilai x itu adalah 2343 per 9. Inilah yang bertindak sebagai m, inilah sebagai n. Ya, ini bisa kita sederhanakan ya, mungkin bisa dibagi 3 ya. Ini 333. Yang di atas ya, mungkin bisa dicari sendiri ya, ini berapa ya. Ini ya 2343 bagi 3 lah. Maka akan dapat di sini. Oke, jadi inilah cara ya atau proses untuk mencari m per n dari bilangan rasional. Ya. Oke. Dari suatu bilangan ya. Next, kita lihat berikutnya bilangan pecahan atau desimal. Jadi, bilangan pecahan ini kita lihat dia adalah bagian dari bilangan rasional. Ingat bilangan rasional tadi ya. Di mana m itu tidak habis dibagi dengan n. Jadi ada sisa pembagiannya. Ya, sisa pembagian inilah yang disebut dengan desimalnya di belakang ya. Contoh sederhana kayak tadi ya, 10 per 3. Ini kan kalau kita tulis dalam bilangan campuran ya, 3 1 per 3. Inilah yang dimaksud dengan sisa yang di atas. Ya. Nah, bedakan dengan ini. 10 per 2. Ya, ini langsung 5. Tidak ada embel-embel seperberapa di sini. Ya, artinya apa? Dia habis dibagi. Ya. Habis dibagi. Jadi 10 ini habis dibagi 2 menghasilkan 5. Nah, ketika dia tidak habis dibagi atau dengan kata lain m-nya ini di atas tidak habis dibagi n yang di bawah, maka inilah disebut sebagai bilangan pecahan atau desimal. Oke? Ya. Banyak ya contoh yang lain ya. Kayak contoh tadi juga ya, 22 per 7. Ya, ini juga termasuk bilangan pecahan ya, 3,14 35 dan seterusnya ya. Nah. Oke? Kita percepat lagi. Ya, kebalikannya adalah bilangan bulat atau integer z. Ya. Ini masih bagian dari bilangan rasional dengan syarat n-nya habis dibagi dengan n atau dengan kata lain sisanya adalah 0. Ya, contoh sederhana, 8 dibagi 4 adalah 2. Bulat ya. 10 per 2 tadi contoh sebelumnya adalah 5. Bulat lagi. Ya. Ini m-nya, yang di atas adalah m, yang di bawah adalah n, ini juga m, ini n, ya. Jadi bilangan bulat, ya. Jadi 2 ini bilangan bulat ini. Bisa diubah menjadi m per n, di mana m-nya habis dibagi oleh n, ya. Ya, dan banyak contoh yang lain. Oke, jadi kebalikan dari bilangan pecahan tadi, ada koma-komanya, ada desimalnya di belakang. Ini tidak ada desimalnya, bulat seperti ini, utuh, ya, gitu. Bahasa sederhananya, ya. Oke, kita percepat. Bilangan asli. Ya, bilangan asli disebut juga bilangan bulat. Jadi bilangan asli ini adalah bagian dari bilangan bulat. Tadi kita sudah sebut. Tapi ditambah lagi kata positif. Jadi bilangan bulat tetapi yang bernilai positif saja. Ya, tidak ada negatif untuk bilangan asli. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, terhingga. Oke, ini adalah bilangan asli. Di bilangan asli sekali lagi karena dia dinyatakan bilangan bulat, ya. Jadi tidak mungkin ada bilangan asli misalnya 1 terus 2,3 terus atau 2,4 terus 3 terus 4,7, tidak ada yang seperti ini, ya. Tidak ada yang seperti ini karena dia adalah bilangan bulat. Oke? Ya. Dan tidak ada yang bertanda negatif ya karena dia positif. Next, bilangan cacah. Ya, bilangan cacah ini adalah gabungan
antara bilangan bulat asli atau n ditambah dengan 0, angka 0, ya, kita tambahkan dengan angka 0. Ya. Jadi kalau tadi bilangan asli itu n itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kita tambahkan angka 0. Berarti Caca ini ya, kita simpulkan C saja. Ini dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya juga. Ya, gitu. Ya, next. Saya rasa ini mudah ya. Next, ya, bilangan 1. Bilangan 1 ini adalah bagian dari bilangan asli lagi. Ingat, bilangan asli tadi atau n ya. Atau n itu ya, dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Tetapi syarat tambahannya dia mempunyai satu faktor pembagi. Jadi dia bilangan asli terus mempunyai satu faktor pembagi. Ya, kira-kira bilangan apa itu? Ya, tidak lain adalah bilangan 1 itu sendiri. Ya. Karena 1 ini cuma memiliki satu faktor pembagi, yaitu 1. Ya. Oke, good. Berikutnya bilangan prima. Jadi adalah bilangan asli lagi ya. Jadi dia adalah bilangan asli. Plus ada lagi syaratnya lebih dari 1. Jadi hati-hati ya, dalam matematika itu definisi harus jelas ya. Jadi di sini dipertegas. Pertama dia bilangan asli lebih dari 1. Tambah lagi mempunyai tepat 2 faktor pembagi. 2 faktor pembagi itu diperjelas lagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ya, itu. Jadi bukan angka yang lain faktor pembaginya, yaitu ya, bukan angka yang lain, harus 1 dan dirinya sendiri. Inilah definisi bilangan prima yang kebanyakan biasa adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa tidak mengetahui secara lengkap ya definisinya. Nah, inilah definisi secara lengkap dari bilangan prima itu sendiri, ya. Jadi bilangan asli yang lebih dari 1, makanya kenapa bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Angka 1 tidak masuk ya, karena lebih dari 1. 2 kan mempunyai tepat 2 faktor pembagi ya. 2 faktor pembaginya itu kan 1 dan dirinya sendiri, 2 itu sendiri, ya. 3 juga memiliki 2 faktor pembagi ya, 1 dan 3 itu sendiri. Dan seterusnya ya, saya rasa semua sudah mengetahui bilangan prima dimulai dari apa saja ya. Ya, mungkin bisa kita tuliskan 2, 3, 5, 7 ya, 11, 13 dan seterusnya. Oke. Ya, bilangan yang terakhir adalah komposit. Kebalikan dari bilangan prima. Ya, sama. Coba kita lihat definisinya. Ini juga bilangan asli lebih dari 1, tapi syarat tambahannya dia mempunyai lebih dari 2 faktor pembagi. Lebih dari 2. Jadi faktor pembaginya boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7 dan seterusnya ya. Tuh. Oke. Ya. Contoh kira-kira bilangan apa yang memiliki faktor pembagi lebih dari 2? Ya, kita ambil saja dari sini ya. Yang lebih dari 2 itu misalnya 6. Ya, 6 ya. Coba kita lihat faktor pembaginya 6. 1, betul ya. 6 habis dibagi 1. Oke, 6 habis dibagi 2. Oke. 6 habis dibagi 4, tidak. 6 habis dibagi 3, oke. Dibagi 4 tidak, dibagi 5 tidak, dibagi 6. Itu dia. Jadi ada 4 faktor pembagi dari 6. Sehingga dia dikatakan bilangan komposit. Ya. Nah, begitu banyak ya, masih banyak ya, 10, angka 10 juga komposit yang Anda bisa cari berapa faktor pembaginya. Ya, kita lihat contoh saja. Misalnya seperti ini. Angka bilangan 1003 apakah bilangan prima atau bilangan komposit? Kalau bilangan prima berarti memiliki 2 faktor pembagi, kalau komposit berarti memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata
setelah kita cakar-cakar ya. Nah, 1003 ini memiliki 4 faktor pembagi ya. Ya, cara mencari faktor pembaginya saya rasa Anda mudah lakukan seperti ini ya. Ya. 103 habis dibagi 1 ya, jelas ya. Habis dibagi 2? Tidak. Habis dibagi 3? Tidak. Habis dibagi 4? Seperti itu seterusnya sampai ya ya sampai 17 ya. Ya, mungkin agak lama juga ya, sampai 17. Ya. Oke. Ya. Saya rasa untuk materi teori bilangan ini ya sudah kita jelaskan semua ya, yang dari hierarkinya tadi. Ya, hierarki ini sudah kita jelaskan semua ya, mulai dari bilangan real tadi sudah sampai yang terakhir bilangan komposit. Ya, yang ini adalah bilangan cacah yang saya berikan lingkaran besar, ini adalah bilangan cacah. Oke, ya. Silahkan menuliskan komentar jika ada yang kurang jelas ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar yang mau belajar atau yang ingin mengetahui tentang definisi bilangan-bilangan yang selama ini digunakan itu juga dapat mengetahui secara mendetail. Dan semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.